Koki legendaris. Episode 39, ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Kembang kol laut. Saat teknisi Fang kebingungan dan menebak-nebak, Yuan Ming dan Chu Xiao berkata serempak. Sepertinya kedua teknisi saling kenal. Siapa yang akan pergi duluan? Kata ketua Serikat Koki Tiongkok, sambil mengelus jenggotnya dan tersenyum. Kamu pergi duluan. Chu Xiao sesekali melontarkan kata-kata sopan, dan itulah yang ia katakan. Tentu saja, kebanyakan orang hanya berbasa-basi. Dalam situasi seperti itu, orang-orang akan memberikan hadiah lagi kepada orang lain, dan itu wajar. Baiklah. Yuan Ming mengangguk tanpa ragu. Chu Xiao sedikit bingung. Akhirnya ia bersikap sopan, tetapi beginikah hasilnya? Kembang kol laut adalah spesies yang terancam punah. Sambil menyebutkan hal ini, Yuan Ming melirik komentar-komentar yang ada. Menurutnya, spesies yang terancam punah seperti itu seharusnya tidak dianggap berharga. Batang dan bunga selada laut adalah tanaman yang hidup di bawah air, mampu tumbuh hingga kedalaman 4 meter. Mereka membutuhkan kualitas air yang sangat tinggi, air yang jernih dan transparan, kaya mineral dan nutrisi penting untuk pertumbuhan, kata Yuan Ming, sambil menunjuk rimpang yang terendam. Selada laut agak unik. Bahkan dalam satu tanaman yang sama, bentuk daun, tangkai daun, dan tangkai bunganya sangat bervariasi tergantung pada kedalaman air dan kecepatan arus. Selada laut biasanya mekar dari Mei hingga Oktober, tetapi dapat dilihat sepanjang tahun di daerah yang lebih hangat. Sayuran liar ini unik di Tiongkok, kata Yuan Ming sambil melirik Chu Xiao. Pria ini tampaknya cukup berpengetahuan tentang spesies yang unik di Tiongkok. Memang, tetapi karena lingkungan pertumbuhannya yang menantang, selada laut dianggap sebagai tonik kesehatan di luar negeri. Jadi restoran kami sesekali menawarkannya. Chu Xiao mengangkat bahu. Benar. Kalian berdua teknisi yang hebat, tapi banyak juga teknisi di sini yang baru pertama kali melihat sayuran liar ini. Pemandangan yang langka, sangat rapuh, dan akan layu jika terkena sedikit saja, kata mahasiswa doktoral riset pangan langka itu sambil membetulkan letak kacamatanya. Polusi semakin parah akhir-akhir ini. Dimanapun sayuran seperti ini tumbuh, udaranya bersih. Kita mungkin tidak akan melihatnya lagi. Para pengulas makanan mengangguk setuju. Memang, Ketua Persatuan Koki Tiongkok juga mengangguk, lalu berkata, baiklah, saya tahu ini tidak akan menguji kalian. Ayo kita lanjutkan ke yang berikutnya. Ingat untuk memeriksa semuanya sebelum kita pindah, atau kita akan segera kehabisan makanan. Pria tua itu mengedipkan mata nakal. Sepertinya ini hanya pemanasan, pikir Yuan Ming. Kali ini, kita serius. Pria tua itu tersenyum dan menunjuk nampan di belakangnya. Kali ini, sang pelayan tampak jauh lebih santai. Sebuah nampan bundar berisi toples kaca transparan, tertutup rapat, meskipun bagian bawahnya yang terbuka menunjukkan bahwa itu adalah toples kaca. Silakan lihat, semuanya. Nyonya rumah dengan lembut meletakkannya di atas meja dan membukanya. Di dalamnya terdapat nasi sebening kristal. Nasi itu tampak persis seperti beras Jepang biasa, meskipun sedikit lebih encer dan lebih panjang. Nasi? Chu Xiao memeriksanya dengan saksama. Yuan Ming mengamati dalam diam, tanpa berkata sepatah kata pun. Teknisi Chu, ini tentu saja nasi. Pria tua itu mengelus jenggotnya dan mengangguk mengiyakan. Melihat warnanya yang indah dan aromanya yang samar, ini pasti semacam nasi upeti? Lanjut Chu Xiao. Namun, ini pertama kalinya ia menggunakan metode ini untuk menilai. Memang, sulit untuk menebak kapan nasi polos seperti itu disajikan. Meskipun Chu Xiao menganggap dirinya fasih dalam budaya Tiongkok dan Barat, ia belum banyak bersentuhan dengan upeti kekaisaran semacam ini. Lagi pula, Tiongkok berbeda dari negara lain. Sekalipun mereka memiliki hal-hal baik, mereka suka menyembunyikannya dan enggan membicarakannya. Lanjutkan. Ketiga juri tidak membantah atau membenarkan, hanya memberi isyarat. Namun, mereka bertiga sangat bangga pada diri sendiri. Mendapatkan toples otentik itu tidak mudah, jadi wajar saja jika mereka tidak bisa menebaknya. Setara dengan beras upeti Xiang Shui, tapi bukan beras upeti Xiang Shui. Seharusnya beras Zhafang. Warna dan aromanya bisa menyamainya. Chu Xiao masih sangat yakin ketika menyebut beras Zhafang. Haha. Ketua tua itu tersenyum dan hendak berbicara ketika ia disela oleh jawaban Yuan Ming yang acuh tak acuh. Beras Zhafang putih dan halus seperti batu giok. Wangi dan lembut saat dimasak menjadi nasi, dan lengket tetapi tidak berminyak saat dimasak menjadi bubur. Beras ini berkualitas tinggi. Yuan Ming terlebih dahulu menjelaskan karakteristik beras Zhafang sebelum melanjutkan. Tapi butiran beras ini jelas berwarna putih kebiruan seperti batu giok, dan teksturnya tampak padat seperti pasir. Jika digunakan untuk memasak nasi, sarinya pasti seperti susu. Nasinya akan berkilau dan harum, bulirnya bening, dan rasanya harum dan lezat. Beras jenis ini paling menggugah selera dan bermanfaat bagi limpa dan lambung.
Yuan Ming menunjuk beras di dalam toples dan menjelaskan dengan sangat jelas. Lalu menurutmu beras jenis apa ini? Pertanyaan Chu Xiao bukanlah pertanyaan yang tulus, melainkan pertanyaan yang lucu. Ia hanya menganggapnya lucu. Lagi pula, ia pernah menjadi koki di Wisma Negara Diautai. Sementara Yuan Ming hanyalah seorang koki kecil di sebuah restoran kecil. Meskipun berpengetahuan luas, ia tidak bisa mengaku pernah melihat langsung nasi upeti. Tetapi setidaknya ia pernah merasakan kehormatan memakannya sekali. Kau bahkan tidak tahu tentang itu? Tanya Yuan Ming wajar. Ini membuat Chu Xiao tersedak. Ini beras upeti sanyi. Beras ini telah ditanam di tanah ini sejak zaman Kaisar Qin Shi Huang, untuk memberi makan keluarga kekaisaran. Yuan Ming, melihat Chu Xiao tertegun, menggelengkan kepalanya dan menjawab. Ya ampun, kau sombong sekali, gerutu Chu Xiao sambil menatap Yuan Ming. Bagaimana mungkin seseorang tahu dari mana asal beras itu hanya dengan melihatnya? Tidak ada perbedaan yang kentara. Jadi, wajar saja jika Chu Xiao mengira Yuan Ming sedang bicara omong kosong. Ini adalah tahun baru pertama toko Yuan Ming, dan lampu di dalamnya tetap hangat dan terang seperti biasanya. Bos Yuan, kenapa kau tidak istirahat sejenak hari ini untuk tahun baru? Tanya Wu Hai mendesak, sambil melepas sarung tangannya saat memasuki toko. Menunggumu? Yuan Ming tersenyum, momen langka, lalu berkata kepada Wu Hai. Bos Yuan masih sangat perhatian. Wu Hai mengambil handuk hangat dan menyekat tangannya. Tepat saat hendak memesan, Yuan Ming membawakan semangkuk pangsit. Wu Hai memandangi pangsit putih berisi sup yang mengapung di mangkuk. Malam ini hanya pangsit dan ketan yang disajikan, kata Yuan Ming. Lalu kenapa aku tidak makan ketan? Tanya Wu Hai penasaran. Bukankah di tempatmu sudah biasa makan pangsit? Kata Yuan Ming, menunjukkan bahwa ia masih ingat. Ini punyamu. Yuan Ming mengeluarkan semangkuk ketan berisi ketan dan menyerahkannya langsung kepada Jiang Changxi. Mangkuk panas itu langsung menyentuh telapak tangan Jiang Changxi yang dingin. Jarang sekali kau memberiku makanan tanpa meminta uang. Ini pertama kalinya. Kompas. Jiang Changxi tidak tahu bagaimana cara mengucapkan terima kasih dengan benar. Hari ini tahun baru Imlek. Yuan Ming bermaksud mengatakan bahwa ini adalah acara khusus. Jarang sekali bisa menikmati hidangan spesialmu. Jiang Changxi tersenyum. Silakan dinikmati. Yuan Ming memberi isyarat agar Wu Hai dan Jiang Changxi mulai makan. Aku ingin sekali mencoba makanan gratis ini. Pasti lezat. Wu Hai menyombongkan diri sambil mengelus kumisnya. Kurasa begitu. Jiang Changxi menimpali sambil tertawa manis. Wu Hai menyendok sebuah pangsit. Pangsit putih yang montok itu pas untuk sendoknya, tertata rapi di dalamnya. Pinggirannya bermotif daun teratai yang indah, dan perutnya menggembung, memperlihatkan isinya yang penuh. Ah! Wu Hai menggigit bungkusnya. Bungkusnya yang kenyal dan beraroma gandum langsung menyerbu mulutnya. Renyah, rasanya tidak hambar seperti bungkus lainnya, melainkan memiliki rasa asin yang halus yang menonjolkan aroma gandum, menciptakan tekstur yang padat. Wu Hai menggigitnya lagi, dan dengan bunyi ding, ia menemukan sesuatu yang luar biasa padat. Bersamaan dengan itu, Jiang Changxi, yang sedang menikmati lapisan tepung ketan yang lembut dan harum, juga mengeluarkan bunyi ding. Mereka berdua menatap Yuan Ming dengan ekspresi bingung. Bukalah dan kau akan lihat, kata Yuan Ming lembut. Sangat misterius, Wu Hai mengambil sumpit di sampingnya dengan rasa ingin tahu dan langsung mengupas pangsitnya. Jiang Changxi di samping sepertinya teringat sesuatu, dengan senyum lembut yang langka di wajahnya, dan mengupas bola-bola ketan sesuai perintah. Di dalamnya ada 2 koin berkilau. Terima kasih. Jiang Changxi menatap koin-koin itu dan berkata kepada Yuan Ming dalam hati. Tidak perlu. Yuan Ming berkata tidak, tetapi kali ini ia tersenyum dan mengangguk. Apa artinya ini? Hanya Wu Hai yang tidak begitu mengerti. Selamat tahun baru. Yuan Ming tidak mengatakannya dengan jelas, hanya mengatakannya seperti ini. Baiklah, sepertinya ini pertanda baik, kalau begitu aku akan terus makan. Wu Hai tidak memaksanya. Melihat mereka berdua tersenyum seperti ini, ia juga bekerja keras untuk pangsit panas di mangkuk. Memang merupakan pertanda baik untuk memakan koin yang dibungkus ketan atau pangsit. Itu berarti Anda akan sehat dan bugar di tahun mendatang, dan itu melambangkan harapan baik. Cai Mao, apakah Anda sudah membuka cabang di dunia 3 dimensi? Yuan Ming belum. Cai Mao, lalu apa yang Anda bicarakan? Yuan Ming, meskipun Anda tidak bisa makan, saya tetap bisa mengucapkan selamat tahun baru dan semoga sukses untuk Anda semua. Cai Mao, tentu saja. Sahabat buku terkasih, saya mendoakan yang terbaik untuk Anda semua di tahun baru. Lebih baik dari Anda. Aku mengatakan yang sebenarnya. Yuan Ming mengerutkan kening, menatap Chu Xiao dengan serius. Chu Xiao tidak berkata apa-apa, hanya mendengus pelan. Anda bisa menilai sekarang. Yuan Ming mengabaikan Chu Xiao dan hanya memberi sedikit pengingat. Hahaha, teknisi Chu, kau salah kali ini, kata ketua serikat koki Tiongkok Riang sambil mengelus jenggotnya. Ia merasa Chu Xiao terlalu arogan,
dan kala sekali bukanlah hal buruk baginya. Jadi ia mengumumkannya dengan sangat lugas. Benarkah beras upeti Sanyi? Chu Xiao mengangkat sebelah alisnya heran. Benar. Kita sudah bergulat dengan para tetua dari Akademi Ilmu Pertanian selama berabad-abad untuk mendapatkan beras dari Eyahu, kata ketua tua itu dengan ekspresi puas. Memang asal-usulnya, tapi di dekat tepi lahan pertanian 10.000 MU, warna beras di sini berbeda dari yang lain, kata Yuan Ming sungguh-sungguh, menunjuk beberapa butir beras di tengah toples. Dasar orang tua licik. Ketua Serikat Koki berlari kecil menghampiri. Lihat, kata Yuan Ming dengan cermat, sambil menunjuk butiran beras. Penglihatan lelaki tua itu belum kabur, dan setelah diamati lebih dekat, hanya warnanya yang berbeda. Hal ini membuatnya marah, dan ia menggertakkan gigi, bergumam, HMPH, jangan coba-coba makan masakanku lain kali. Yuan Ming, dengan pendengarannya yang tajam, tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya melirik tangan ketua lama, memperhatikan kekuatan dan kekencangannya, tidak seperti tangan mantan koki kekaisaran yang gemetar. Setidaknya 70% kekuatanku sekarang berfungsi. Yuan Ming menilai situasi dan menyimpulkan dalam hati. Kau cukup hebat. Melihat ketua aliansi telah memberikan penilaiannya, Chu Xiao merentangkan tangannya dan berkata kepada Yuan Ming. Terima kasih. Yuan Ming mengangguk, menerima pujian itu. Tapi aku tidak yakin tentang itu nanti, kata Chu Xiao dengan yakin. Ya, dan belum tentu. Yuan Ming mengangguk, setuju dengan Chu Xiao. Asap perang yang tak terlihat tiba-tiba memenuhi udara di antara mereka berdua. Putaran ketiga identifikasi bahan langka dimulai. Kali ini, mahasiswa doktoral muda dengan gelar identifikasi bahan langka yang berbicara. Ketua lama masih geram. Perlu diketahui bahwa produksi beras upeti Sanyi saat ini sangat rendah. Akademi Ilmu Pengetahuan Pertanian menggunakannya untuk penelitian dan budidaya, dan sama sekali tidak dijual kepada publik. Hanya sedikit yang diberikan kepada orang-orang istimewa. Untuk mendapatkan toples sebesar itu, sang ketua telah berkorban banyak dan bahkan memasak hidangan lezat sendiri. Siapa sangka sebagai imbalannya ia hanya akan mendapatkan butiran beras dari ribuan hektar lahan pertanian yang subur? Bagaimana mungkin ia tidak marah? Silakan kemari, semuanya. Bahan-bahan langka ada di sini. Wanita etiket melangkah maju dan memimpin rombongan ke pilar besar di sudut ruang perjamuan. Kali ini makhluk hidup, harap menjauh agar tidak membuatnya marah, kata wanita etiket itu. Seperti biasa, sebuah pengingat yang lembut. Jika ia tidak mengatakannya, tak seorang pun akan menyadari bahwa pilar itu sebenarnya berisi sesuatu. Bukalah. Chu Xiao mengabaikan pengingat itu, ia lebih penasaran tentang apa itu. Silakan tunggu, kata wanita etiket itu, perlahan mengangkat tutupnya. Dengan suara wus, wanita etiket itu dengan lembut mengangkat tirai kain gelap dan lembut itu. Wah, kalian hebat sekali. Kalian benar-benar mendapatkan ikan sturgeon ini, dan masih muda. Kalau kalian mau, biar aku saja yang membuatnya. Chu Xiao langsung berkata begitu melihat ikan itu. Mengelilingi tangki air besar, ia melihat ke kiri dan ke kanan. Tampak sangat bersemangat. Sturgeon? Gumam Yuan Ming pelan, lalu tiba-tiba teringat ikan sturgeon legendaris itu. Konon, pada masa Qianlong, orang-orang Heze yang garang menangkap seekor ikan besar yang aneh. Saat itu, belum pernah ada yang melihat ikan sebesar itu dan mereka sangat terkejut. Menurut adat istiadat pada masa itu, semua barang langka di masyarakat harus dikirim ke ibu kota untuk dipersembahkan kepada kaisar. Maka, monster besar ini dibawa ke ibu kota dari Heilongjiang oleh para nelayan setempat setelah melewati kesulitan yang tak terhitung jumlahnya dan tanpa sarana transportasi modern. Tak seorang pun pejabat sipil maupun militer pada masa itu yang mampu menamai ikan besar ini. Lagi pula, belum pernah ada yang melihatnya sebelumnya. Berdasarkan hasil pengujian, mereka menyimpulkan bahwa ikan tersebut tidak hanya tidak beracun, tetapi juga merupakan hidangan lezat dengan kualitas terbaik. Dapur Kekaisaran segera menyiapkan hidangan ikan yang lezat dan menyajikannya kepada Kaisar Qianlong. Kaisar menggigitnya sekali dan langsung merasa senang, lalu menggubah sebuah puisi. Para menteri segera memuji ikan tersebut dan meminta Kaisar untuk memberinya nama. Qianlong kemudian berpikir sejenak dan menyatakan bahwa ikan ini adalah ikan air tawar terbesar yang pernah ditemukan, layak menyandang gelar Raja Ikan. Mulai sekarang, ikan ini akan menjadi persembahan tahunan kepada Kaisar, dan Raja Ikan akan disebut Sturgeon. Saat Yuan Ming merenungkan legenda ini, mahasiswa doktoral bidang penelitian makanan langka itu mengangkat gelasnya dan berkata, kau tidak bisa mencicipinya. Ikan ini pinjaman. Bahkan saat ia berbicara tentang ikan pinjaman, ekspresi sang dokter mencerminkan kebanggaan yang sama seperti yang ditunjukkan ketua ketika ia berbicara tentang nasi upeti Sanyi. Tidak bisa memakannya? Apa gunanya? Aku baru memasak ini sekali, dan ini terlalu langka. Chu Xiao mengerutkan kening. Tentu saja tidak. Yang ini asli ikan liar, baru saja ditemukan, kata dokter peneliti makanan langka itu serius, matanya terbelalak. Ikan liar bahkan lebih berharga.
Tidak bisakah kita mengambil sebagian dagingnya dan memasaknya? Sepotong kecil saja. Chu Xiao menatap penuh semangat ke arah sturgeon di dalam akuarium. Aku tahu ada kemajuan dalam pembiakan sturgeon, dan sekarang bisa dimakan dalam jumlah kecil, jelas Chu Xiao, membagikan informasi terbaru yang dimilikinya. Tidak, cepat beri aku jawabannya, kata dokter peneliti makanan langka itu dengan tegas. Mengerti? Kata Chu Xiao, menatap tajam ke arah sturgeon yang sedang santai di dalam akuarium. Sturgeon itu tampak berbobot sekitar 30 atau 40 kg, dan memang masih dalam tahap remaja. Kulitnya sebagian besar berwarna hitam kebiruan, kepalanya berbentuk segitiga, dan paruhnya panjang dan runcing, membuatnya tampak agak menggembung, yang ternyata lucu. Dengan cipratan air, sturgeon itu berenang ke samping, memperlihatkan sisi tubuhnya yang kuning dan perutnya yang gemuk berwarna putih keabu-abuan, menunjukkan bahwa ia telah makan banyak. Karena mereka lebih suka menghuni dasar sungai berkerikil dan berkerikil yang mengalir lambat, seperti di percabangan sungai atau dekat pusaran air, dagingnya sangat lezat dan kaya rasa, dengan aroma ikan yang segar dan aromatik, sehingga cocok untuk berbagai teknik memasak. Saat Chu Xiao membahas teknik memasak terakhir, ia seakan ingin segera mengambil seekor sturgeon dan mulai memasaknya saat itu juga. Yuan Ming tetap diam kali ini. Ia benar-benar tidak tahu banyak tentang ikan itu, bahkan setelah sistem mencatat informasi yang lebih detail. Keterampilan memasaknya yang semakin baik telah meningkatkan kepercayaan dirinya, dan ia tidak percaya akan kalah. Baiklah, benar, ketiga juri mengangguk setuju. Kalau begitu, mari kita lanjutkan. Kompetisi bahan langka hanya berlangsung 1 hari, jadi tidak ada waktu istirahat kecuali makan siang, dan kompetisi sudah dimulai. Teknisi Fang, yang berdiri di dekatnya, mencatat sambil memeriksa bahan-bahan. Berbagai bahan langka yang memukau disajikan, dan Yuan Ming dan Chu Xiao saling beradu, menikmati hidangan mereka sepenuhnya. Para koki dan penonton sangat antusias menyaksikannya. Namun, itu juga agak menyiksa. Untuk setiap bahan, 2 koki terbaik akan menjelaskan rasa dan teknik memasaknya, membuat penonton dan para koki lapar. Syukurlah, kompetisi akhirnya berakhir. Sekarang, kita akan mengumumkan hasilnya. Pemenangnya akan bertanggung jawab untuk memasak bahan langka yang bisa dimakan, kata Presiden Serikat Koki, berdiri tanpa sepatah kata pun. Kali ini, teknisi Yuan yang akan bertanggung jawab untuk memasak. Syukurlah, sang presiden tidak terbiasa membuat siapapun tegang, dan ia mengumumkan hasilnya dengan lugas. Sebelum tangkian, Fangir yang menonton dari bawah, sempat bersorak, Chu Xiao dengan arogan melangkah maju dan mengajukan pertanyaan belak-belakan. Maaf, skor kita seharusnya sama. Bagaimana mungkin dia menang? Katanya, menunjuk Yuan Ming tanpa basa-basi. Yuan Ming menatap Chu Xiao dengan ekspresi serius dan berkata dengan sungguh-sungguh, silakan mengaku kalah. Suasana tiba-tiba membeku. Chu Xiao benar-benar tidak yakin. Bab 378 Roti Air Mata Air Sikap. Yuan Ming yang apa adanya langsung membuat Chu Xiao marah. Teknisi Chu, apa kau terlalu banyak berpikir? Tingkat akurasi kita sama, ejek Chu Xiao. Sebagai teknisi ahli, kau seharusnya juga mengerti kenapa kau kalah, kata Yuan Ming datar, menatap Chu Xiao. Hehe. 2 kata Chu Xiao praktis mewakili sikapnya. Kurasa nilainya sama. Bagaimana teknisi Chu bisa begitu yakin dia menang? Para koki di bawah juga bingung. Benar. Aku tidak menyangka akan ada kuda hitam tahun ini. Beberapa teknik yang baru saja dia sebutkan cukup menarik. Ini lebih ke masalah teknis. Kurasa seharusnya seri. Para koki condong ke arah hasil ini. Bercanda, Chu Xiao sudah mendominasi mereka setiap kali dia berpartisipasi. Sekarang mereka diberitahu bahwa siapapun bisa mengalahkannya. Seberapa tidak terampilnya mereka? Sebagian besar koki mulai berbisik-bisik pendapat mereka. HMPH, Chu Xiao itu benar-benar menyebalkan. Dia jelas kalah. Tangkian cemberut dan mendengus. Kurasa Bos Yuan pantas mendapatkan lebih, itu sebabnya dia menang, kata Chen Wei objektif. Mungkin itu sebabnya. Sepertinya teknisi Chu tidak sehebat Bos Yuan. Ling Hong berkata sambil tersenyum, mengelus dagunya. Tentu saja penilaianku sempurna, kata Wu Hai bangga, sambil mengelus kumisnya. Lagi pula Bos Yuan tidak mungkin kalah. Dia hanya kekurangan sertifikat. Man Man juga yakin Yuan Ming akan menang. Hampir semua orang yang pernah mencicipi masakan Yuan Ming pasti merasakan hal yang sama. Semuanya, harap bersabar. Ketua Asosiasi Koki Tiongkok menenangkan situasi segera setelah ia berbicara, dan ruang perjamuan langsung hening. Alasan pengumuman hasil ini adalah ini. Ketua tersebut mendaftarkan sebuah meja berisi pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh Chu Xiao dan Yuan Ming. Di tempat ini, mengenai topik pengolahan, ikan yang terlupakan, teknisi Yuan tidak hanya menyediakan metode untuk menyiapkan bahan-bahan berkualitas tinggi, tetapi juga mengusulkan pendekatan yang sangat imajinatif, sementara teknisi Chu hanya menyediakan metode untuk menyiapkan bahan-bahan berkualitas tinggi. Ketua tua itu menjelaskan satu persatu.
Disitulah mereka berbeda 1 poin, kata ketua tua itu serius, sambil mengelus jenggotnya. Begitu. Pernyataan ini diterima hampir semua orang. Tampaknya Yuan Ming masih unggul. Chu Xiao bisa saja mendesak masalah ini lebih jauh, menanyakan teknik spesifiknya, tetapi itu akan memalukan, jadi dia terdiam cukup lama. Tahun depan kau tidak akan seberuntung itu, kata Chu Xiao kepada Yuan Ming sebelum ada yang sempat bereaksi, lalu berbalik dan pergi. Chu Xiao tidak mau menerima kekalahan, tetapi dia tidak terlalu khawatir. Itulah untungnya menjadi muda. Kau masih bisa menantang orang lain. Tidak seperti kita orang tua, yang mungkin bahkan tidak bisa mengangkat spatula tahun depan, kata ketua tua itu sambil tersenyum, tanpa sedikit pun kekhawatiran. Tidak apa-apa. Saya bisa mengambil pulpen, kata dokter peneliti bahan langka itu dengan tenang. Tidak apa-apa, saya masih bisa makan, timpal para pengulas makanan tanpa ragu. Yuan Ming memperhatikan Chu Xiao pergi, dan para koki di lantai bawah dengan serius mendiskusikan kelayakan rencana mereka. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Pikiran itu terlintas di benak Yuan Ming. Bersosialisasi bukanlah keahlian Yuan Ming. Jadi saat Wu Hai dan yang lainnya tiba, Yuan Ming sudah pergi. Tentu saja, Yuan Ming masih cukup peduli untuk meminta pelayan di pintu menyampaikan pesan kepada mereka. Berterima kasih karena mereka datang untuk melihatnya pamer. Cuaca semakin dingin, dan hari semakin gelap. Silakan panggil taksi, kata Yuan Ming sopan kepada seorang pelayan yang lewat. Baik, Pak, pelayan itu mengangguk, lalu memberitahu sopir taksi. Yuan Ming bergegas kembali semalaman, dan ketika sampai di pintu masuk gang, ia bertemu dengan Nodle Soap. Pria itu, dengan langkah ringan, tepat di depan Yuan Ming. Hei, aku sudah memberimu bekal sup mie untuk 2 hari sebelum aku pergi. Dan aku tidak melewatkan apapun, kata Yuan Ming langsung, sambil menatap sup mie yang berjongkok di depannya. Namun, sup mie duduk, menatap Yuan Ming dengan dingin, lalu berdiri dan berjalan pergi lagi, kembali ke pintu depan untuk berbaring dan mengamati toko dengan tekun. Oke. Sepertinya aku harus membuat sesuatu yang lezat besok untuk menebusnya. Gumam Yuan Ming dalam hati nuraninya tiba-tiba tergugah saat ia memandangi sup mie dan memikirkan para pengunjung. Yuan Ming tidur sangat nyenyak malam itu. Mengikuti jam biologis dan kebiasaannya, ia bangun untuk berlari, berolahraga, mandi, dan mulai menyiapkan sarapan. Saat Yuan Ming mengambil tepung untuk membuat sarapan, ia tiba-tiba menyadari ada yang salah dengan hadiah sistem. Sistem? Sepertinya kau tidak punya 100 cara untuk membuat bakpao? Tanya Yuan Ming serius. Sistem menampilkan kata-kata ini nama hadiahnya. Hah? Yuan Ming sedikit tidak percaya. Maksudmu itu hanya namanya, bukan 100 caranya? Tanya Yuan Ming, membenarkan. Sistem menampilkan kata-kata ya. Katakan siapa yang menyesatkanmu, dan kembalikan sistem jujur yang dulu kumiliki. Yuan Ming tak kuasa menahan diri untuk mengeluh. Sekalipun aku menipumu untuk memberiku hadiah ini, kau tak boleh main-main seperti ini. Hati Yuan Ming hancur. Namun, sistem tidak merespons, membuat Yuan Ming terdiam. Setelah beberapa saat, sistem tetap tidak merespons. Yuan Ming bergumam dalam hati, dia sampai di sini dengan keahliannya sendiri. Kenapa sistem tidak memberiku versi lengkapnya? Lupakan saja, ayo masak. Yuan Ming mencuci tangannya dan mulai menyiapkan makanan dengan sungguh-sungguh. Sarapan hari ini adalah hidangan baru lainnya resep bakpao kukus yang disebut bakpao kukus air mata air. Kedengarannya sederhana, tetapi menyimpan rahasia unik. Tepungnya, seperti biasa, adalah tepung terbaik yang disediakan sistem, tetapi daya tarik utama lainnya hari ini adalah air mata air. Sistem, air mata air jenis apa ini? Yuan Ming curiga ia telah menemukan sistem palsu. Lagi pula, nama mata air ini terdengar palsu. Sistem menampilkan kata-kata mata air ini disebut mata air Lourdes, juga dikenal sebagai mata air jujur. Ia memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penyakit dan berubah warna. Rasanya manis dan lembut. Mata air jujur juga dapat menyembuhkan penyakit, kedengarannya seperti mata air panas. Yuan Ming menatap mata air itu, lalu tepungnya, merasa sedikit bingung. Sistem baru saja menyebutkan bahwa mata air ini juga dapat berubah warna. Akan berubah warna menjadi apa? Yuan Ming lebih memperhatikan hal ini. Penyajian yang baik juga merupakan aspek penting dari makanan. Sistem menampilkan kata-kata acak. Bagus. Yuan Ming menghela napas lega. Sistem tampak bingung, benar-benar bingung dengan gagasan itu. Namun kemudian Yuan Ming bertanya, kapan warnanya berubah? Sistem menjawab, setelah makanan dikukus. Oke, Yuan Ming mengangguk. Kemudian, dengan percaya diri, Yuan Ming mulai memasak, tidak terpengaruh oleh kemungkinan warna yang tidak sedap. Sesaat kemudian, Yuan Ming telah meletakkan roti-roti itu di atas pengukus dan sedang mencuci tangannya sambil bersiap membuka pintu ketika sistem berbicara. Sistem menjawab, bolehkah saya bertanya mengapa tuan rumah menganggap hal-hal acak begitu baik? Pertanyaan itu diajukan dengan nada merendahkan. Karena saya orang yang baik, warnanya pasti indah,
kata Yuan Ming tanpa ragu, sambil membuka pintu tanpa jeda. Jika sistem bisa memberikan komentar, mungkin ia akan berkata, narsisme seperti itu tidak terlihat seperti tuan rumah yang kesulitan berkomunikasi. Mungkin dia bertemu tuan rumah palsu. Yuan Ming dan sistem melanjutkan kehidupan sehari-hari mereka dengan harmonis seperti biasa. Sementara itu, para pengunjung sangat gembira karena akan segera dapat menikmati hidangan Yuan Ming, tanpa menyadari adanya menu baru. Benar saja, tempat ini buka. Aku tahu Bos Yuan tidak akan mengingkari janjinya, kata pelayan restoran dengan penuh semangat, sambil memegang daftar antrean. Apa yang aneh? Kompas tetaplah kompas karena ia mengikuti aturan. Wu Hai mengangkat bahu dan berjalan masuk restoran seperti biasa. Semuanya, 20 orang pertama, silakan masuk. Yao Jia menyapa para tamu dengan senyuman. Bagus, kita bisa menikmati sarapan Bos Yuan lagi. Suara serempak dari grup wanita 2 dimensi itu terdengar. Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Yin Ya menyapa Yuan Yao dengan senyuman saat memasuki pintu. Hai, Bos Yuan, aku di sini lagi. Tang Qian juga melambaikan tangan dengan manis. Bos Yuan, akhirnya kau kembali. Dompetku haus. Seorang pelanggan di dekatnya tak kuasa menahan diri untuk bercanda. Selamat pagi, Yuan Ni mengangguk, menyapanya sebelum melanjutkan, hari ini kami menyajikan hidangan baru bakpao air panas. Wow! Aku sangat beruntung menemukan hidangan baru segera setelah aku kembali, kata Yin Ya sambil tersenyum. Benar-benar beruntung. Beri aku satu, kata Wu Hai yang lugas, sambil mengelus kumisnya. Satu dulu, baru kita bicara. Begitu Wu Hai berbicara, para tamu menyadari bahwa ini adalah sarapan, dan hanya ada 100 porsi. Aku juga mau satu, kata Yin Ya sambil duduk. Oke, tunggu sebentar, semuanya. Yuan Ming mengangguk, lalu mengambil kukusan hijau yang subur dari pengukus dan meletakkannya satu persatu di samping Yao Jia yang sedang mengambil makanannya. Silakan bayar sesuai menu terlebih dahulu. Makanan Anda akan segera datang, kata Yao Jia di saat yang tepat. Makanan Anda? Yuan Ming menyerahkannya kepada Yin Ya seperti biasa. Terima kasih, rona merah menyebar di wajah putih Yin Ya. Ceka-ceka, pantas saja semua rotinya berwarna merah muda hari ini, kata Wu Hai samar-samar. Warnanya manis sekali. Bos Yuan manis sekali. Roti merah muda yang cantik sekali. Seru gadis 2D itu takjub, memandangi roti bundar yang menggemaskan di depannya. Tangannya menangkup wajahnya. Hah? Roti merah muda? Yin Ya penasaran membuka kukusan. Di dalamnya memang ada 6 roti merah muda kecil. Tidak seperti roti 1000 lapis, roti-roti ini bulat dan montok, tampak menggemaskan dan indah di balik bambu kukusan yang hijau. Kulit roti yang halus praktis berkilau merah muda. Warnanya aneh, tapi begitu indah, seperti sebuah karya seni. Yin Ya menusuknya dengan penasaran. Namun roti itu segera kembali ke bentuk aslinya, hanya menyisakan lekukan kecil dan bulat di permukaannya yang halus. Aku penasaran seperti apa rasa roti-roti ini, yang tampak seperti sebuah karya seni, kata Yin Ya penasaran. Gadis 2D di sebelahnya bahkan lebih penasaran, menggigit separuh roti dengan penuh semangat. Dalam sekejap, lubang yang rata itu telah kembali sekitar 8/10 dari bentuk aslinya. Kali ini, bagian dalam roti terlihat jelas, juga berwarna merah muda samar seperti bunga sakura. Pori-pori yang padat, vertikal dan horizontal, sama sekali tidak tampak mengintimidasi, melainkan tersusun rapi dan indah, memancarkan aroma gandum yang samar. Krenyes, kriuk, roti itu terlontar ke mulutnya, dan aroma samar yang tak terlukiskan tiba-tiba memenuhi udara. Saat ia mengunyah, rasa manisnya mulai menghilang lapis demi lapis. Jika bukan karena kekenyalannya yang khas, Anda mungkin akan mengiranya sebagai bunga yang beraroma lembut. Teksturnya luar biasa lembut namun kenyal. Dua rasa yang berbeda berpadu dengan aroma gandum dari tepung dan rasa manis menyegarkan dari mata air. Kedua gadis itu, yang terkagum-kagum oleh kelezatannya, memuji dengan suara MMMMM yang tak jelas. Ini sungguh lezat. Aku selalu berpikir Bos Yuan luar biasa. Cantik sekaligus lezat. Puji gadis itu segera setelah menghabiskan makanannya, sebelum kembali melahap sisa rotinya. Roti yang setengah ini rasanya persis seperti roti sebelumnya, adonannya yang lembut beraroma gandum dan manisnya mata air, dan kekenyalannya sungguh tak tertahankan. Setelah melahap 3 roti berturut-turut, gadis berambut panjang dan berwajah bulat itu menyadari ada yang tidak beres. Ada yang salah dengan roti ini? Tanyanya sambil menarik gadis di sebelahnya. Aku juga berpikir begitu, gadis itu mengangguk, mengunyah roti di mulutnya. Ada apa? Lanjut gadis yang masih bertanya itu, mengambil roti bunga sakura berikutnya dan memasukkannya ke dalam mulut. Tentu saja, roti bunga sakura itu hanya ide mereka. Bagi mereka, roti itu tampak seperti kelopak bunga sakura yang besar. Aku tidak tahu, kata gadis itu, suaranya terbata-bata begitu ia memasukkan roti itu ke dalam mulutnya. Apa? Gadis yang satunya, enggan meletakkan setengah rotinya, menoleh ke arah temannya.
Rasanya, setiap kali kita makan roti kukus, rasanya seperti belum pernah dimakan sebelumnya. Rasanya sama saja, tapi awalnya hambar. Rasanya seperti kita merasakan kelezatan roti itu lagi. Penjelasan gadis itu terbata-bata, tapi untungnya ada yang mengerti. Betul, Yin ya setuju. Setiap kali aku makan roti kukus, mulutku terasa segar, seperti baru pertama kali memakannya, menghidupkan kembali sesuatu yang luar biasa. Begitulah rasanya, pungkas Wu Hai sambil mengelus kumisnya. Ya, memang begitulah rasanya, gadis itu setuju dengan sungguh-sungguh. Setelah menghabiskan roti kukus, rasanya seperti menyesap air mata air yang manis. Rasanya langsung menyegarkan, dan ketika aku makan roti kukus berikutnya, rasanya seperti baru. Kata Wu Hai, pikirannya linglung, seolah-olah ia teringat sesuatu. Aku mengerti. Wu Hai tiba-tiba melompat dari kursi dan bersiap untuk berlari. Tetapi setelah 2 langkah, ia berbalik, mengulurkan tangan, meraih bakpao, memasukkannya ke dalam mulut, mengunyahnya beberapa kali, lalu berlari keluar pintu. Inspirasi seorang seniman bagaikan kilat, Yuan Ming mendesah dalam hati. Bakpao air mata air sangat populer karena rasanya yang unik. Para pengunjung sarapan seperti anak-anak, memadukannya dengan susu kedelai, lalu jus, dan bersenang-senang. Sarapan 1 jam berlalu dengan cepat, dan Yuan Ming, yang baru saja akan beristirahat, menerima panggilan. Ding ling ling, ding ling ling. Halo. Yuan Ming melirik nomor tak dikenal tanpa nama dan menjawabnya. Halo, teknis Yuan, saya Yao Shiji, Ketua Persatuan Koki Tiongkok. 3 hari lagi, kami akan mengadakan kompetisi memasak bahan-bahan langka, dan Anda akan diberi hak untuk memasak 19 di antaranya. Penelepon itu adalah Yao Shiji, ketua juri hari itu. Ya, saya mengerti. Yuan Ming tanpa sadar menjadi serius. Sesuai kesepakatan, teknisi Yuan, Anda dapat memilih teknisi yang berpartisipasi hari itu sebagai asisten Anda dan hotel mereka sebagai tempat memasak. Yao Shiji berbicara dengan serius. Namun kemudian ia tersenyum dan berkata, tentu saja, mereka semua sangat senang menjadi asisten Anda dan dipilih oleh Anda sebagai tempat memasak. Hal ini membuat Yuan Ming mengerutkan kening. Siapa yang Yuan Ming bohongi? Ia adalah orang yang sangat obsesif-kompulsif yang bahkan tidak mengizinkan siapapun masuk ke dapur. Jadi bagaimana mungkin ia menerima orang lain sebagai asistennya? Sebelum Yuan Ming sempat menolak, Yao Shiji berkata ini hanya kesepakatan. Anda dapat memilih sesuai keinginan Anda. Bahkan jika Anda memilih Chu Xiao, dia harus membantu. Tetapi apakah Anda dapat menahannya? Tergantung pada Anda. Kata-kata ini jelas penuh dengan harapan dan ejekan. Lagi pula, temperamen Chu Xiao terkenal buruk. Setelah terdiam sejenak, Yuan Ming memikirkan cara untuk menolak dan berkata, secara konvensional, seharusnya tidak ditolak, tetapi Yuan Ming punya alasan sendiri. Sederhananya, gangguan obsesif-kompulsifnya, yang dipicu oleh sistem, telah mencapai stadium lanjut. Tuan Yao, mengenai asisten itu, saya menolak. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan datang langsung ke toko saya dan saya akan memberikan buktinya, kata Yuan Ming, merasa sangat bijaksana. Terjadi keheningan panjang di ujung telepon sebelum Yao Shiji berbicara maksud Anda. Anda tidak menginginkan asisten sama sekali? Ya, jawab Yuan Ming datar. Bisakah Anda memberitahu saya alasannya? Tanya Yao Shiji, bingung. Ia tidak mengerti mengapa ia tidak terlihat terlalu arogan. Bagaimana mungkin ia lebih sulit dihadapi daripada Chu Xiao? Chu Xiao setidaknya berhasil memilih 2 orang yang disukainya. Saya hanya terbiasa menjalankan toko sendirian, kata Yuan Ming tenang. 3 hari lagi, beberapa bahan berharga perlu diproses dengan sangat cepat. Apakah Anda berencana menerima beberapa pekerja magang? Yao Shiji tidak melanjutkan, malah mengalihkan pembicaraan. Aku saja, kata Yuan Ming tegas dan serius. Kesampingkan urusan lain, seseorang harus mencuci sayuran, memotongnya, dan menata piring. Yao Shiji tercekat sejenak, lalu berbicara setelah beberapa saat. Tentu saja aku yang akan melakukan semua ini. Nada bicara Yuan Ming penuh kebingungan. Menurut Yuan Ming, karena dia tidak meminta asisten, dia harus melakukan semua ini sendirian. Kalau tidak, mengapa dia tidak punya asisten? Kau yakin? Yao Shiji bingung. Tetapi karena memang begitulah aturannya, dia tidak berkata apa-apa lagi. Tunggu. Yuan Ming mengira Yao Shiji akan menutup telepon, jadi dia pun angkat bicara. Yao Shiji di ujung telepon merasa lega. Berpikir bahwa Yuan Ming akan mencari asisten, dan berpikir, baguslah anak ini sudah sadar. Seseorang harus mencuci sayuran. Saya tidak punya persyaratan apapun untuk hotelnya. Saya hanya perlu lokasinya dekat dengan Jalan Taosi, dan saya ingin waktu memasak dimulai pukul 20.30. Yuan Ming langsung menyatakan persyaratannya. Saya pikir itu hal lain. Oke, Pak Tua, saya akan mengaturnya. Yao Shiji hampir memutar bola matanya, tetapi ia juga menyetujui permintaan Yuan Ming.
Namun setelah memikirkannya, Yao Shiji berkata dengan agak enggan, semuanya baik-baik saja, tetapi saya harus memberitahu Anda sebelumnya bahwa Anda tidak membutuhkan asisten. Jadi Anda perlu memasak di dapur terbuka. Apakah itu masalah? Yao Shiji berkata dengan serius. Oke. Yuan Ming mengangguk setuju. Satu hal lagi, Anda akan resmi mulai pukul 21. Dalam setengah jam pertama, Anda perlu meyakinkan para koki yang tidak bisa ikut memasak. Yao Shiji mengelus jenggotnya, wajahnya serius. Konvensi ini awalnya menguntungkan para koki. Karena pemenangnya tidak mau memberikannya, wajar saja jika pemenangnya menjelaskannya. Baiklah, oke. Yuan Ming pun mengiyakan. Baiklah, kalau begitu kita tunggu saja kemampuan memasak teknisi Yuan. Yao Shiji menutup telepon setelah selesai berbicara. Setelah beristirahat sejenak, Yuan Ming tiba-tiba bertanya di toko yang sepi menurutmu, bahan-bahan yang mereka sediakan lebih baik, atau bahan-bahanmu yang lebih baik? Yuan Ming tentu saja mengatakan hal ini kepada sistem. Tetapi sistem tidak pernah memperhatikan obrolan Yuan Ming dan biasanya tidak merespons. Yuan Ming tentu saja menunggu dengan tenang di sini. 3 hari kemudian, tibalah waktunya untuk mencoba bahan-bahan terbaik yang disediakan oleh orang lain. Tahukah kamu, beberapa hidangan ini bahkan belum pernah digunakan oleh Yuan Ming, jadi Yuan Ming sangat menantikannya. Yao Shiji tidak bisa diam saja. Tepat setelah ia memberitahu semua orang bahwa Yuan Ming tidak sedang mencari asisten, telepon berdering lagi. Teknisi Cheng, ada apa? Tanya Yao Shiji seperti biasa. Apa kau serius? Teknisi Yuan tidak mau asisten? Sendirian? Bahkan tidak ada yang mencuci sayuran? Teknisi Cheng tampak tidak sabar, dan ia tak sabar untuk bertanya segera setelah panggilan tersambung. Ya, benar, kata Yao Shiji seperti biasa setelah mendengar hal ini. Baiklah, terima kasih atas bantuannya. Teknisi Cheng terdiam sejenak, lalu menutup telepon. Hampir semua koki yang ada di sana menelepon untuk menanyakan sesuatu, dan panggilan Yao Shiji akhirnya berhenti di malam hari. Para koki ini terlalu tidak sabaran. Untung saja tidak ada yang tersisa, gumam Yao Shiji dalam hati. Namun, tepat ketika ia selesai berbicara, telepon berdering lagi, dengan nada menusuk. Ding ling ling, ding ling ling. Yao Shiji bahkan tidak meliriknya, mengangkatnya dan berkata, teknisi Yuan benar-benar tidak membutuhkan asisten. Dia akan menjelaskannya secara resmi pukul 8.33 hari lagi. Sepertinya rumor itu benar. Suara di ujung sana bukan suara koki, melainkan suara arogan Chu Xiao. Jadi, teknisi Chu, kau juga menanyakan itu? Yao Shiji menyambar telepon dengan bingung, hanya untuk melihat nama Chu Xiao bersinar di layar. Memang Chu Xiao. Baiklah, aku tutup teleponnya sekarang. Dan dengan itu, Chu Xiao akhirnya menutup telepon. Orang ini sepertinya agak tidak yakin. Yao Shiji menggelengkan kepalanya, meskipun ia tampak tidak mempermasalahkan hal-hal sepele seperti itu. Setelah menutup telepon, ia langsung pulang. Sementara itu, beberapa koki yang berpartisipasi dalam pertukaran bahan bertemu. Setelah hampir semuanya mengonfirmasi, mereka mengerti bahwa Yuan Ming ingin memonopoli manfaat dari bahan langka ini. Haha, tunggu saja teknisi Yuan itu mati karena berlebihan. Memasak dengan 20 bahan langka sendirian, seorang koki berwajah bulat mengejek, menyilangkan tangan. Benar, keserakahan memang tak terpuaskan. Direnggutnya manfaat mereka terasa tidak menyenangkan bahkan jika mereka belum tiba. Terutama karena mereka berpotensi melakukannya. Apakah menurutmu itu mungkin? Bahkan bukan pencuci sayur, hanya satu orang? Koki itu membetulkan topinya dan mengejek. Omong kosong, mustahil. Tentu saja, kalau dia bekerja semalaman, mungkin saja, tapi makanannya tidak akan bisa dimakan. Kata-kata teknisi Cheng hampir terdengar seperti dengusan. Meskipun teknisi Yuan memang berpengetahuan luas, untuk hal-hal lain, saya hanya bisa tertawa, kata teknisi Fang, yang sebelumnya telah mengundurkan diri, dengan nada sarkastis. Sepertinya tidak ada yang percaya Yuan Ming bisa mengolah semua bahan ini sendirian dalam waktu sesingkat itu. Lagi pula, bahan-bahan yang paling langka dan lezat pun memiliki masa simpan yang sangat singkat. Ini berarti Yuan Ming harus menghabiskan semua bahan dan menyiapkan makanan dalam 2 jam. Dan Yuan Ming telah mengatakan dia tidak akan membawa siapapun bersamanya, bahkan mesin pencuci sayur sekalipun. Para koki tidak yakin Yuan Ming bisa menyelesaikan tugas itu. Lagi pula, mereka pikir, kalau mereka tidak mengizinkan saya melakukannya, mungkin saya bisa mencuci sayuran dan mengukir bunga saja. Ini bukan hal-hal yang perlu mereka lakukan. Tetapi demi bahan-bahan langka ini, uluran tangan bukanlah masalah. Siapa sangka Yuan Ming bahkan tidak akan memberi mereka kesempatan? Rasanya seperti Yuan Ming sedang melahap dagingnya. Bahkan tidak menyisakan sedikit pun sup untuk mereka. Bagaimana mungkin ini bisa ditoleransi? Aku akan menunggu kodok menguap itu menuai apa yang dia tabur. Ini adalah sentimen hampir setiap koki. Namun, Yuan Ming begitu panik. 3 hari berlalu.
Permintaan Yuan Ming untuk makan malam pukul 20.30 adalah karena pengertian dan keengganannya untuk menunda kedatangan pelanggan. Ketika Shen Min tiba malam itu, Yuan Ming memanggilnya. Shen Min, aku tidak akan ada di restoran hari ini. Sebaiknya kau tutup dan pulang saat waktunya tiba, kata Yuan Ming kepada Shen Min sambil mendekat. Baiklah, Bos Yuan, jangan khawatir. Shen Min mengangguk dengan sungguh-sungguh. Baiklah, aku keluar dulu. Yuan Ming, lega, naik ke atas untuk berganti pakaian. Bos Yuan, hati-hati di jalan. Shen Min menahan diri untuk waktu yang lama. Akhirnya mengatakannya saat Yuan Ming hendak mencapai lantai 2. Baiklah, Yuan Ming mengangguk. Hah, kapan masalah ini akan selesai? Shen Min frustrasi dengan kebiasaannya yang gugup di dekat bos dan guru. Sekitar 10 menit kemudian, langkah kaki Yuan Ming terdengar menuruni tangga. Bos Yuan, kau mau berkencan? Shen Min bertanya, wajahnya memerah saat ia dengan malu bersiap pergi. Tidak, aku sedang memasak, kata Yuan Ming dengan keseriusan yang tak tergoyahkan. Ya. Selamat tinggal, Bos Yuan, jawab Shen Min tiba-tiba dengan serius. Ya, Yuan Ming mengangguk, lalu berjalan keluar dari jalan kecil dan memanggil taksi ke hotel. Pantas saja Shen Min mengatakan itu. Yuan Ming mengenakan jubah biru tua berleher bulat hari ini, tampak cukup tampan dan elegan, dengan tubuh yang tinggi dan anggun. Yuan Ming, yang lebih suka berpergian sederhana, hanya membawa ongkos taksi pulang pergi 10 yuan. Cukup untuk biaya perjalanan ke sana, dan biaya pulang pergi 20 yuan, karena ada biaya menginap. Sisanya adalah ponselnya. Bajunya bagus, anak muda. Kelihatannya bagus, puji sopir taksi sambil tersenyum saat mereka menunggu di lampu merah. Terima kasih, jubahnya berleher bulat. Yuan Ming mengangguk berterima kasih sebelum menjawab. Oh, aku tahu itu yang suka dipakai Lord di film Detektif D. Sopir itu berkomentar bahwa ia suka menonton drama kostum. Ya, memang mirip. Yuan Ming memikirkannya, dan sepertinya memang benar. Jadi, kau juga menyimpan uangmu di lengan baju? Mata sopir itu terus melirik borgol Yuan Ming. Ya, kita bisa membuat saku lengan baju di sini. Yuan Ming mengangguk. Memang, cukup menarik. Sopir itu, setelah rasa ingin tahunya terpuaskan, mengemudi dengan tekun. Kurang dari 10 menit kemudian, ia berbelok dengan indah dan memarkir mobilnya, lalu berhenti dengan desis di pintu masuk hotel. Dengan kemampuan ini, kau bisa pergi ke Gunung Akina, gumam Yuan Ming dalam hati, tanpa ekspresi, sebelum mengeluarkan salah satu uang 10 yuannya dan menyerahkannya. Pria berjubah bulat yang sempurna, sampai jumpa. Sopir itu membungkuk untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Yuan Ming. Selamat tinggal, Yuan Ming mengangguk. Halo, silakan masuk. Penjaga pintu datang untuk memimpin jalan. Aula Guanju di lantai 4, ujar Yuan Ming lugas. Baiklah, silakan ikuti saya, jawab penjaga pintu sambil tersenyum. Meskipun Yuan Ming mengenakan pakaian hanfu, tidak ada yang memperhatikan, dan ia sampai di lantai 4 dalam diam. Sudah hampir waktunya, kenapa orang itu belum datang? Keluh teknisi Chen sambil melihat ke arah pintu. Yuan Ming mendengarnya tepat saat ia tiba. Seluruh aula terang benderang, bahkan area tempat makanan disiapkan menggunakan lampu tanpa bayangan. Sebuah kompor panjang menyediakan berbagai peralatan lengkap untuk mengukus, menggoreng, menumis, merebus, dan merebus. Panci, wajan, dan mangkuk, masing-masing dalam 3 set, tertata rapi di sampingnya. Di belakangnya terdapat piring dan mangkuk saji, yang membentang sepanjang kompor, terbagi dalam kompartemen-kompartemen besar, masing-masing diisi dengan pola dan desain yang berbeda. Di sebelah kiri terdapat 6 wastafel besar untuk mencuci sayuran, dan di sebelahnya terdapat meja kaca untuk mengolah. Lumayan bagus. Yuan Ming mengangguk puas, memperhatikan seluruh tumpukan makanan yang menutupi sisi lainnya. Tempat ini sungguh luar biasa, kata Yoshiji sambil tersenyum dan sedikit bangga. Terima kasih atas bantuannya. Yuan Ming menunjukkan semua kesopanan yang diharapkan. Baiklah, sekarang giliran Anda untuk berbicara, kata Yoshiji, berniat untuk mengatakan hal itu. Oke. Yuan Ming mengangguk. Koki kita hari ini sudah tiba. Pak tua itu belum makan atau minum apapun seharian, menunggu hidangan ini. Saya yakin semua orang merasakan hal yang sama. Yoshiji, tidak seperti keseriusan yang ditunjukkannya saat pertemuan pertukaran, membuka sambutannya dengan candaan. Haha, kami juga menunggu teknisi Yuan menunjukkan keahliannya. Para koki ini hanya menunggu Yuan Ming memberi alasan. Benar, Bos Yuan, Anda harus menangani begitu banyak dari kami sendirian. Koki yang berbicara, mengenakan pakaian kasual, menyilangkan tangan, dan menatap Yuan Ming sambil tersenyum. Benar, terima kasih atas kerja kerasmu, teknisi Yuan. Koki lain langsung setuju. Chu Xiao hanya memperhatikan dari samping tanpa berkata apa-apa, dan tentu saja raut wajahnya juga menunjukkan ketidakpercayaan. Ku bilang,
Kenapa kau tidak mencoba membujuknya? Xingmin sedikit cemas dengan situasi ini, tetapi ia tidak tahu harus berkata apa. Jadi ia bertanya pada Lianyi di sampingnya. Apa hubungannya denganku? Lianyi tampak bingung. Dasar orang tua, kasihan sekali. Xingmin geram, menepuk pahanya dan menggumamkan sesuatu yang terdengar seperti omelan kepada Lianyi. Lianyi juga terdiam, menunggu untuk makan. Yuan Ming bisa mendengar sarkasme itu, tetapi ia tetap tenang. Ia menunggu sampai para koki selesai berbicara, lalu Yuan Ming berbicara. Permisi, apakah Anda punya batang kristal bening? Yuan Ming bertanya kepada pelayan di sampingnya. Ya, kami punya. Pelayan itu, yang tidak menyangka Yuan Ming akan berbicara dengannya, terdiam sejenak sebelum menjawab. Tolong bawakan, kata Yuan Ming dengan tenang, ekspresinya tetap datar. Oh, kita lihat saja nanti bagaimana penampilanmu. Teknisi Cheng nyaris tak bisa menyembunyikan rasa jijiknya. Sebenarnya, begini. Karena kebiasaanku sendiri, aku perlu menata dan mengukir dengan cara ini. Kupikir ukiran orang lain mungkin tidak sesuai dengan makna hidanganku. Yuan Ming sudah mencuci tangannya sambil berbicara dengan petugas tata krama. Mengikuti kebiasaan mereka, mereka mengulanginya 3 kali. Melihat Yuan Ming mencuci tangan dan mengenakan masker, para koki tetap diam. Namun Yuan Ming, yang mengenakan masker, mengambil lobak putih dan mulai mengukir dengan pisau dapur. Swiss, Swiss, Swiss. Saat pisau itu berayun, irisan tipis lobak jatuh seperti lingkaran cahaya di sekitar bulan. Dalam sekejap mata, Yuan Ming telah mengukir lobak itu menjadi seorang wanita tua yang cantik. Wanita itu, dengan rambut disanggul dan rok berlapis selutut, ujung bajunya berkibar, selendangnya berkibar tertiup angin. Senyumnya yang lembut, temperamennya yang kaya dan penuh, kulitnya yang sedingin es, semuanya menunjukkan betapa hebatnya Yuan Ming. Ya Tuhan, teknisi Cheng, seorang teknisi ternama, tak kuasa menahan diri untuk menggosok matanya. Terlalu cepat. Teknisi Fang tercengang. Sial, aku juga ingin penyajian seperti ini. Pantas saja mereka tidak butuh orang untuk memotong sayuran. Aku, pikir koki lainnya dengan getir. Aku tidak menyangka dia begitu terampil. Chu Xiao sedikit terkejut. Pertama, Yuan Ming menggunakan pisau dapur. Kedua, prosesnya sangat cepat. Dan ketiga, ini bukan sekadar penyajian dekoratif. Ini bisa dianggap sebuah karya seni. Chu Xiao harus mengakui, keahliannya menggunakan pisau memang lebih baik daripada dirinya. Aku lebih suka gaya ini, unik, agak khusus. Yuan Ming tersenyum, senyum yang langka, tampak tulus. Unik? Dia benar-benar unik? Soal spesialisasi, memang cukup khusus, karena belum ada koki lain yang mencapai level itu. Namun, para koki yang menonton pun berpikir, entahlah, apa aku harus bilang begitu, tapi kita semua suka gaya ini. Beri aku selusin, tidak. Beri aku 10 tahun. Pantas saja mereka tak menginginkan orang lain. Sepertinya teknisi Yuan memang tangguh, kata Yoshiji sambil mengelus jenggotnya saat berbicara kepada 2 orang di sampingnya. Namun, mengukir hanyalah permulaan. Keahlian memasak Yuan Ming barulah permulaan. Tepat ketika para koki lain asyik membayangkan wanita-wanita kuno, pelayan itu kembali. Tuan, tongkat kristal Anda. Pelayan itu dengan lembut menyerahkan nampan. Ya, terima kasih. Yuan Ming mengulurkan tangan, menerima tongkat itu, dan berterima kasih. Sama-sama, kata pelayan itu sambil tersenyum. Tuan Yuan, meskipun Anda tidak membutuhkan kami sebagai puntung, mengukir, dan mencuci sayuran, tetap saja, akan ada orang yang dibutuhkan, kata Master Cheng. Benar, saya tidak bisa mencuci semua sendiri, sahut koki lainnya. Selain hal lain, saya yakin bisa mencuci sayuran, kata Master Cheng dengan percaya diri, sambil menepuk dadanya. Dari pengetahuan luas yang ditunjukkan Yuan Ming di pertemuan pertukaran hingga keterampilan mengukir luar biasa yang ia tunjukkan sekarang, keahlian kulinernya pastilah yang terbaik. Bekerja di bawah Yuan Ming pasti telah merangsang keahlian kulinernya. Pada dasarnya, inilah pemikiran para koki saat ini, hanya saja Master Cheng yang licik berbicara lebih dulu. Sebenarnya, aku juga tidak buruk, kata Yuan Ming sebelum koki lain angkat bicara. Dengan begitu banyak hidangan, kurasa kita bisa membagi pekerjaan. Saran cerdas dari koki yang lebih muda. Kurasa itu ide yang masuk akal. Saran itu langsung disetujui oleh semua koki. Sungguh pemandangan yang langka, melihat begitu banyak koki dengan berbagai gelar berlomba-lomba mendapatkan pekerjaan mencuci sayuran pemandangan yang luar biasa. Dia benar-benar orang yang cakap, kata Xingmin sambil tersenyum, merasa lega. Aku tidak akan menyerah sampai aku mencapai Sungai Kuning. Namun, Lianyi mendengus dingin. Jelas tidak puas karena tidak mendapatkan makanannya. Dasar orang tua aneh, apa kau bilang anak itu tidak butuh orang lain untuk mencuci sayuran? Seperti yang diharapkan dari musuh bebuyutan Lianyi, Xingmin langsung mengerti maksudnya dan bertanya dengan heran. Anak itu sangat arogan, buang-buang waktu.
Li Yanyi tidak menyangkalnya, tetapi melirik para koki di sekitarnya dengan ketidakpuasan. Sama sepertimu, dasar brengsek yang tidak masuk akal dan keras kepala. Pada titik ini, Xing Min tidak lupa mengkritik Li Yanyi. HMPH. Li Yanyi hanya mendengus sebagai tanggapan. Setelah mendengarkan kata-kata koki itu, Yuan Ming akhirnya berbicara, maaf, saya tidak terlalu aneh, tetapi saya punya banyak keanehan. Saya suka mencuci sayuran dengan cara ini. Dia berbicara dengan tulus. Namun, koki itu merasa sedikit cemas, merasa ada sesuatu yang salah. Yuan Ming mengabaikannya dan mengambil rumput jinling yang baru disiapkan, siap untuk didemonstrasikan. Meskipun tidak sebaik yang disediakan oleh sistem, rumput itu masih sangat empuk. Hidangan ini hanya perlu dibilas sebentar. Koki lain, tentu saja, tahu betapa lembutnya hidangan itu. Tetapi kemudian, penampilan Yuan Ming membuatnya terhambat. Pertama-tama, ia menggunakan pisau bambu yang disediakan untuk memotong batang-batang tua, menyisakan setiap batang hanya sepanjang 1 inci. Tentu saja, Yuan Ming juga telah mengolah pisau bambu tersebut sebelumnya. Kemudian, dengan tusukan pisau yang lembut, rumput jinling ditelan jatuh seperti batu giok zamrud ke dalam baskom kaca yang telah disiapkan Yuan Ming. Suara gemeretak lembut bergema saat rumput itu dicelupkan ke dalam air. Kemudian, Yuan Ming mengambil tongkat kristal yang baru saja dibawa pelayan. Dengan satu tangan, ia memutar baskom searah jarum jam, menciptakan pusaran. Dengan tangan lainnya, ia mengaduk baskom dengan lembut menggunakan batang kristal. Gerakannya lembut, namun setiap helai rumput jinling tergosok dengan saksama. Akhirnya, Yuan Ming menggunakan batang kristal untuk mencabut rumput itu lagi, membiarkannya tertutup lapisan tipis kabut. Sudah dicuci, seru Yuan Ming, hanya 3 menit kemudian. Ia melirik ke arah kerumunan, ruang perjamuan benar-benar sunyi, hampir tidak menunjukkan reaksi apapun. Saya suka mencuci sayuran dengan cara ini. Ini metode yang langka, kata Yuan Ming, tampak malu-malu. Mendengar ini, para koki yang hadir hanya terkekeh, enggan berbicara. Mencuci sayuran seperti ini apa namanya dulu? Gumam seorang koki. Namanya merusak, tambah teknisi Cheng dengan lancar. Aku tidak mau bicara dengan bos Yuan lagi. Apa ini jarang terjadi? Tap, tap, tap. Chu Xiao yang paling belak-belakan, melangkah maju untuk memeriksa rumput jinling Yuan Ming yang telah dicuci. Lumayan, serunya setelah jeda. Ceka-ceka, aku baru sadar sekarang aku bahkan tidak bisa mencuci sayuran. Seorang koki bergabung dengan kerumunan. Untungnya aku tidak bilang akan melakukannya, kata koki lain yang tetap diam saat berebut mencuci sayuran sebelumnya. Tepat. Untungnya aku tidak bilang apa-apa, kalau tidak, pasti lucu. Koki yang mengatakan ini menatap teknisi Cheng dan yang lainnya yang sedang berebut pekerjaan dengan tatapan menggoda. Tepat. Untungnya aku tidak bilang apa-apa. Beberapa koki yang tidak mengatakan apa-apa merasa bersyukur. Sementara itu, mereka yang baru saja berbicara tentang mencuci sayuran kini sebagian besar terdiam, meskipun mereka ingin mengeluh. Lagi pula, mereka semua tahu bahwa rumput jinling ini memang perlu dicuci sampai sejauh ini. Karena mereka mengetahui bahwa metode Yuan Ming luar biasa ampuh dan belum ada orang lain yang berhasil. Mereka pun frustrasi. Mereka sudah kalah telak oleh ukiran itu, dan sekarang mereka bahkan tidak sanggup mencuci sayuran. Sialan, ini kan cuma mencuci sayuran, kenapa repot-repot? Teknisi Cheng hanya bisa menggerutu dalam hati. Haha, anak ini menarik. Wajah tua Yao Shiji dipenuhi kepuasan. Melihat semua orang terdiam, Yuan Ming bersiap untuk berbicara dengan lantang dan jelas. Nadanya tetap sama, rasa yang familiar. Saya punya sedikit keanehan dalam memasak daging sapi hari ini. Para koki yang hadir kini merasa terganggu hanya dengan menyebut keanehan. Persetan dengan keanehanmu. Begitulah ungkapan setiap koki yang hadir. Tentu saja, ini juga berarti sesuatu yang lain. Terima kasih atas teknik unikmu, tolong beri saya 10 atau 8 lagi. Namun, yang membuat seorang koki menjadi koki hebat adalah sikapnya yang halus. Jadi mereka menyimpan keluhan mereka sendiri. Di permukaan, ia masih terkesan. Teruslah berpura-pura, kami akan menonton saja. Saya akan demonstrasikan dengan daging sapi ini. Permisi, kata Yuan Ming sopan, lalu mulai mengambil daging sapi itu. Sejak ia mengambilnya hingga saat ia mencucinya dan meletakkannya di talenan, ia tidak pernah menyentuhnya. Saya akan mengirisnya, kata Yuan Ming sambil mendongak. Kemudian, ia mengambil piring tanpa tepi yang bentuknya sempurna dari mangkuk dan piring di belakangnya. Ia merendamnya dalam air mendidih, lalu meletakkannya di atas daging sapi. Kali ini, Yuan Ming tidak menggunakan pisau yang disediakan oleh ruang perjamuan, melainkan mengeluarkan pisau dari sakunya. Jelas itu adalah pisau ajaib yang digunakan Yuan Ming di restoran. Sebelum tiba, Yuan Ming secara khusus berkonsultasi dengan sistem. Seperti yang telah diantisipasi Yuan Ming, jika sumpit dan sendok anti bau bisa dikeluarkan, maka pisau ajaib juga pasti bisa.
Sistem hanya menetapkan bahwa bahan-bahan tidak boleh dikeluarkan. Dengan bunyi popelan, Yuan Ming meletakkan piring di atasnya, satu tangan menopangnya dengan longgar, tangan lainnya memegang pisau secara horizontal, dan segera mulai memasak. Ya ampun, memotong secara membabi buta? Sang koki terkejut. Memotong secara membabi buta itu normal, tetapi tidak normal baginya untuk melakukannya secara membabi buta, kata teknisi Cheng dengan tegas. Koki-koki lain mengangguk, setuju dengan teknisi Cheng. Mereka bisa melakukannya secara membabi buta, tetapi hasilnya tidak sebaik melihatnya langsung. Dan karena Yuan Ming sebelumnya telah menunjukkan keahliannya melampaui yang lain, rasanya tidak bijaksana bagi mereka untuk melakukannya secara membabi buta. Hanya Chu Xiao yang tiba-tiba berkomentar, wajar baginya untuk melakukannya secara membabi buta. Pernyataan ini tegas. Para koki di dekatnya menatap Chu Xiao dengan bingung. Chu Xiao mengerutkan kening, tetapi ia terus berbicara. Saya telah memperbaiki kesalahan ketik lagi. Silakan segarkan untuk melihatnya. Terima kasih semuanya. Chu Xiao tidak suka menjelaskan pekerjaan seperti ini, tetapi melihat semua orang begitu bingung, ia tidak punya pilihan selain mengerjakannya sendiri. Tahukah kau apa itu popularitas? Chu Xiao mengamati potongan Yuan Ming yang cepat dan tepat, nadanya serius. Kata popularitas dapat mewakili banyak hal, dan para koki yang hadir tenggelam dalam pikiran. Ki tubuh? Seorang koki bertanya ragu-ragu. Tidak. Chu Xiao kembali mengerutkan kening sebelum berkata. Setiap orang punya aroma, dan makanan yang lembut paling rentan terhadapnya. Begitu. Pantas saja teknisi Chu punya aturan itu, kata teknisi Cheng, tiba-tiba tersadar. Aturan apa? Beberapa koki, yang bingung harus berbuat apa, bertanya dengan rasa ingin tahu. Bahan-bahan yang disajikan untukku harus bebas dari aromaku sendiri, kata Chu Xiao, tangannya terlipat, suaranya terdengar alami. Hal ini mengejutkan semua koki yang hadir. Selain tiga ketua, Xing Min, dan Lianyi. Para koki yang hadir hampir tidak mencium aroma populer apapun. Kata-kata Chu Xiao langsung membungkam semua orang. Teknisi Chu, kau punya indera yang tajam. Seorang koki tak kuasa menahan diri untuk berseru. Cara kalian melakukannya, kau menyentuhnya, aku menyentuhnya, dan hidangannya jadi tak layak pakai. Nada bicara Chu Xiao dipenuhi dengan nada meremehkan. Jadi itu sebabnya teknisi Yuan tidak mengizinkan kami menyentuhnya? Para koki yang tersisa kini tahu alasan penolakan mereka. Mengenai komentar-komentar tak menyenangkan Chu Xiao, kebanyakan dari mereka mengatakan terlalu berlebihan untuk didengar. Sekelompok koki, sekarang mereka seperti penyanyi opera kedai teh, cerewet tanpa henti. Lian, menyadari Yuan Yo bahkan belum memulai, tak kuasa menahan diri untuk berkomentar sinis. Ayolah, semua koki ini sangat sombong. Orang itu bahkan tidak mau memberi sup kepada siapapun, jadi tentu saja kita harus menyusahkannya. Xing Min, memahami pikiran para koki, langsung berbicara. HMPH, merepotkan. Lian, yang tidak tahu siapa yang dimaksudnya sebagai merepotkan, duduk di kursinya dan tetap diam. Baiklah, semuanya, silakan lihat. Yuan Yo mengambil daging sapi dengan pisau dan membalik piring dengan satu tangan. Dengan bunyi gedebuk pelan, daging itu diletakkan dengan lembut di atas meja kaca. Kenapa terlihat seperti belum dipotong? Salah satu koki terkejut, berbicara dalam dialek. Memang terlihat seperti itu, tapi saya tidak yakin tentang ketebalan atau ukurannya. Chu Xiao mengerutkan kening. Penglihatannya tak setajam indera penciumannya. Yuan Ming dengan lembut menyapukan pisaunya di atas potongan daging sapi berbentuk persegi, dan seketika seluruh potongan berubah menjadi trapesium. Bentuk trapesium itu langsung menunjukkan keahlian sang pemotong, dan para koki yang menyaksikan tak kuasa menahan diri untuk berseru serempak. Astaga! Coba kulihat lebih dekat, kata Chu Xiao sambil melangkah mendekat. Yuan Ming hanya memberi isyarat agar ia mendekat. Di atas piring putih polos yang panjang, sepotong daging sapi segar terhampar berbentuk trapesium. Setiap irisan terlihat jelas dari dekat, jarak dan ukurannya identik. Bahkan ketebalannya, yang sulit diukur saat memotong secara membabi buta, tetap konsisten. Chu Xiao memusatkan perhatiannya pada irisan pertama dan terakhir. Umumnya, baik mengiris maupun bergaris, bagian tengah dipotong menjadi persegi sebelum diiris untuk menghindari irisan atau potongan dengan ukuran yang berbeda-beda. Yuan Ming tidak melakukan ini, itulah sebabnya Chu Xiao mengamati kedua area ini. Sebenarnya dipotong sesuai lengkungan dan arah serat daging. Chu Xiao merasa sedikit canggung setelah melihatnya. Tidak menyia-nyiakan bahan adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan Chu Xiao sendiri. Terlebih lagi, ketika baru saja berada di dekatnya, ia menyadari bahwa potongan daging ini sudah lama berada di tangan Yuan Ming, dan rasanya sama sekali tidak seperti Yuan Ming. Aroma daging sapi segar berkualitas tinggi memenuhi hidungnya. Hanya dengan menciumnya saja, ia merasa daging sapi itu pasti empuk dan berair. Tunggu, aku ingin mengambilnya dengan sumpit dan melihatnya. Chu Xiao tiba-tiba teringat dan bertanya pada Yuan Ming. Sumpitnya ada di sana, ambil sendiri.
Yuan Ming tetap mematuhi aturan toko dan melakukannya sendiri. Oke. Chu Xiao mengangguk. Mengambil sumpit, Chu Xiao menarik napas dalam-dalam lalu mengembuskannya. Kemudian ia mulai mengambil potongan daging. Begitulah. Chu Xiao melihat potongan daging disumpit dan langsung berkata, "His." Para koki yang mengikuti di belakang tak kuasa menahan diri untuk tidak bersuara. Alasan Chu Xiao mengatakan potongan daging ini begitu tipis dan membuat para koki terkagum-kagum hanyalah karena ketipisannya. Irisan daging sapi diletakkan di atas sumpit putih gading, dan sumpit yang tersembunyi di balik daging sapi yang padat itu pun terlihat. Daging sapi itu tipis namun alot, dan tidak patah. Dagingnya hanya menggantung di sumpit, tampak seperti selembar kertas putih merah tua dengan beberapa pola marmer yang dilukis di atasnya. Bukankah kertas ini tipis? Memotong kertas tipis secara membabi buta? Teknisi Cheng sedikit tercengang. Bukankah ini film? Beberapa koki melontarkan pertanyaan seperti itu. Yang lain berkata, teknisi Yuan akan masuk surga. Tak mungkin, langkah Yuan Ming terlalu menakjubkan. Sashimi daging sapi? Kata Chu Xiao tiba-tiba dengan yakin. Memang, ini bisa dimakan langsung. Bagian yang digunakan adalah di antara iga dan sirloin. Bagian ini lembut, empuk, dan berair, dan Anda bisa melihat tanda-tanda embun beku yang jelas. Kualitasnya tinggi dan rasanya lembut. Yuan Ming mengucapkan paragraf panjang sambil mengenakan masker. Sashimi daging sapi potong buta. Chu Xiao menambahkan dua kata lagi kali ini. Ekspresinya halus, tetapi kilatan kejutan terpancar di matanya. Silakan dinikmati, kata Yuan Ming, masih belum menyiapkan sumpit atau saus celup. Para koki melihat sumpitnya hilang dan bergegas mengambilnya. Ketika kembali dan mendapati saus celupnya habis, mereka buru-buru memanggil. Teknisi Yuan, Anda lupa mencampur saus celup. Saya. Teknisi Cheng hendak mengatakan bahwa ia percaya diri, tetapi kemudian teringat rasa sakit di wajahnya dan tanpa sadar berhenti berbicara. Sekarang sudah sempurna, tidak perlu saus celup, kata Yuan Ming, mengabaikan yang lain dan mulai membersihkan. Mereka hendak mulai bekerja. Chu Xiao yang pertama makan, diikuti oleh teknisi Cheng, yang juga memasukkan sepotong daging ke mulutnya. Daging sapi itu begitu tipis hingga meleleh di mulutnya. Aroma susu yang samar bercampur dengan rasa manis dan lembut daging sapi langsung memikat indera perasanya. Lezat, top, seru teknisi Cheng langsung setuju setelah menggigitnya. Hei, ada apa denganmu? Aku hanya makan satu potong. Seru teknisi Cheng terkejut, menyadari piringnya kosong setelah pujiannya. Menurutmu ada berapa potong? Satu potong untuk satu orang dan habis, kata koki lain, yang makan lebih sedikit, tanpa daya. Teknisi Yuan, kau bisa mulai? Ketua tua itu tanpa sadar meletakkan sumpitnya dan mendesak dengan ekspresi serius. Ya, bahan-bahan itu seharusnya sudah disiapkan sejak lama. Lianyi langsung setuju. Semuanya, tunggu sebentar. Makanannya akan segera diantar, kata Yuan Ming keras, sambil mengenakan topeng baru. Lawan yang tangguh, haha. Chu Xiao diam-diam kembali ke tempat duduknya. Masih santai dan tanpa hambatan seperti biasa, dan menatap Yuan Ming dengan semangat juang yang membara. Para koki, setelah selesai makan, terdiam, kata-kata mereka memucat. Hanya makanan yang abadi. Teknisi Cheng menikmati rasa di mulutnya, melirik Yuan Ming lagi, lalu menggertakkan gigi, menghentakkan kaki, dan mendekati Yuan Ming. Teknisi Yuan, permisi, teknisi Cheng menatap Yuan Ming dengan serius. Silakan, Yuan Ming meletakkan pisaunya. Saya ingin meminta bantuan Anda. Anda tidak perlu menjawab dulu, kata teknisi Cheng, mengamati sekeliling. Ya, Yuan Ming mengangguk. Saya ingin menjadi murid Anda. Saya akan mengunjungi Anda secara langsung dalam seminggu. Tolong beritahu saya jawaban Anda nanti. Teknisi Cheng berbicara dalam satu tarikan napas, tidak memberi Yuan Ming kesempatan untuk bereaksi sebelum pergi. Menarik, giliran Yuan Ming yang berkata. Semua koki yang hadir menatap Yuan Ming, yang memasang ekspresi kosong di wajahnya. Mereka semua bertanya-tanya apakah dia akan setuju. Lagi pula, entah itu mencuci sayuran atau memotongnya, mempelajari suatu keterampilan sangatlah berharga. Jadi pertanyaannya adalah, apakah Yuan Ming akan setuju? Bab 384 makan tergantung suasana hatiku. Menurut niat Yuan Ming, dia pasti tidak akan setuju. Alasannya sederhana, dia bahkan belum menjadi ahli kuliner. Jadi bagaimana dia bisa mengajari orang lain? Alasan Yuan Ming sederhana, dan para koki yang menunggu untuk menonton pertunjukan ditakdirkan untuk kecewa. Karena Yuan Ming telah mengumpulkan ketenangannya dan mulai memasak dengan serius. Ketika Yuan Ming fokus, tidak ada yang ingin mengganggunya. Dia seperti seseorang yang menciptakan karya seni yang indah. Bau yang harum, tanpa perlindungan sistem, aromanya tercium keluar, menyebar ke para koki yang menunggu makanan mereka. Tidak ada yang peduli dengan hal lain, mereka benar-benar terpikat oleh aromanya. Bahkan dengan kemampuan Yuan Ming saat ini, ia tak mampu sepenuhnya mengeluarkan rasa dari bahan langka dan berharga ini.
Terlebih lagi, bahan ini bahkan belum mencapai kualitas terbaiknya, sehingga aromanya baru terasa. Makanan terbaik seharusnya baru mulai menunjukkan rasanya setelah sampai di tangan para tamu, menggoda selera mereka. Ini ikan melompat pulang dari teknisi Yuan. Silakan dinikmati. Pelayan membawakan hidangan ke meja satu persatu. Masing-masing panas mengepul, baru disiapkan. Setiap hidangan berukuran kecil, dibagi menjadi 2 piring, sehingga setiap orang bisa menghabiskannya dengan satu sumpit. Teknisi Yuan, ini terlalu sedikit, seru Xing Min, tidak puas. Setiap hidangan dibagi berdasarkan bahan-bahannya, kata Yuan Ming di sela-sela kesibukannya. Maksud Yuan Ming jelas bahan-bahannya terlalu sedikit. Xing Min segera menyadari apa yang sedang terjadi dan mulai menyapa ketua. Tuan Teknisio, Anda terlalu pelit. Hanya sebanyak ini untuk 10 atau 20 orang saja. Kalau menurutmu terlalu sedikit, ambil saja sendiri, kata Yoshiji terus terang. Kau ketuanya, bukan aku, jawab Xing Min terus terang. Tidak apa-apa. Kalau aku mati, aku akan mencalonkanmu sebagai ketua, kata Yoshiji sambil tersenyum. Sudahlah, keadaan sudah cukup sulit. Aku lebih suka hidup santai seperti orang tua ini. Xing Min berulang kali menolak. Hahaha, Yanyi yang merekomendasikanmu kepadaku, kata Yoshiji, yang juga agak brengsek, sambil menoleh ke Li Yanyi. Aku tidak akan berdebat denganmu, dan kau pikir kau benar? Li Yanyi mengangkat kepalanya dan menghadapi Xing Min. Hei, sekarang sudah sepi, kata Yoshiji, tidak peduli dengan keributan orang-orang di dekatnya. Ia mengulurkan sumpitnya untuk mengambil makanan lezat yang baru saja disajikan. Namun, ia tidak bisa menandingi tinggi dan panjang lengan Chu Xiao. Bocah, tahukah kau bagaimana menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang muda? Yang muda dan kuat, seharusnya makan lebih sedikit, kata Yoshiji lembut. Yang muda seharusnya makan lebih banyak, kata Chu Xiao sambil makan, bahkan tanpa melihat ke atas. Meja makan kini ramai dengan aktivitas. Demi si gagap, semua orang kehilangan sikap angkuh mereka. Sedangkan meja satunya, keadaannya tidak jauh lebih baik. Master Cheng, Anda sudah magang, jadi makanlah lebih sedikit. Anda akan punya banyak kesempatan untuk menikmati masakan Master Yuan di masa depan, kata Master Fang dengan fasih. Pergi sana, Master Yuan belum setuju. Kalau aku makan lebih banyak, mungkin beliau akan setuju. Master Cheng tidak tertipu, tangan dan mulutnya sibuk. Para pelayan yang menyajikan hidangan, mereka berganti-ganti hidangan setiap kali ada hidangan. Kalau tidak, mereka mungkin akan langsung mengambil satu dan memakannya. Meski begitu, para pelayan tetap menyukai sekaligus takut dengan tugas sederhana menyajikan hidangan. Yuan Ming, penyebab semua ini, telah menyimpan salah satu bahan favoritnya, ikan yang tak terlupakan, dan membuat hidangan ikan rebus untuk dirinya sendiri. Begitu minyak panas dituangkan, daging ikan putih yang empuk dan irisan daun bawang hijau, bersama sisik ikan yang renyah dan digoreng dengan indah serta merica sichuan merah yang mendesis, memenuhi pot bunga hijau bagai simfoni yang indah. Aroma pedas dan segar langsung memenuhi ruang perjamuan. Ya ampun, rasanya luar biasa, seru Xing Min. Li Yanyi berdiri tanpa sepatah kata pun dan berjalan ke arah Yuan Ming. Semangat juangnya sama sekali tak terasa. Dan bagaimana mungkin Yuan Ming yang cerdik itu berdiri di sana menunggu? Ia sudah menyelinap pergi, dengan baskom di tangan. Saat itulah efektivitas latihan hariannya terlihat jelas. Rasanya luar biasa lezat, dengan aroma unik seperti alpukat. Worth it, kata Yuan Ming. Raut wajah puas terpancar saat ia melahap sepotong ikan seharga lebih dari 600 yuan. Konon katanya ikan ini hanya bisa dikukus, tapi pedas juga cocok, kata Yuan Ming riang sambil makan. Apa yang disediakan orang lain, gratis, itu lezat. Yuan Ming terus mengetuk-ngetukkan sumpitnya, mulutnya penuh emosi. Entah kenapa, memakan makanan orang lain terasa lebih nikmat daripada memakan makanan sendiri. Memakan ikan bukanlah hal yang mudah, dan pengejaran itu justru membuat selera Yuan Ming semakin nikmat. Iya, memang pantas dikejar. Seekor ikan dengan berat lebih dari 3 pon dimasak menjadi ikan rebus oleh Yuan Ming, tanpa kuah, dan semua sisiknya digoreng. Setelah selesai makan, Yuan Ming menyeka mulutnya dengan elegan, lalu dengan santai berjalan keluar dari pintu belakang yang telah lama ia temukan dan memanggil taksi. Saat pintu terbanting menutup, Yuan Ming tertawa terbahak-bahak. Hari ini benar-benar pesta. Yuan Ming mengepalkan tangannya dengan gembira. Melihat ruangan yang penuh dengan peralatan dapur baru berteknologi tinggi, Yuan Ming merasa sangat beruntung. Tap, 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 Yuan Ming melangkah ke jendelanya. Ia mengintip ke lorong dan bersin tepat saat Supmi itu datang. Ceka, ceka, sepertinya besok akan cerah, kata Yuan Ming sambil menyeringai. Seperti kata pepatah, ketika anjing bersin, langit akan cerah. Seperti yang dibayangkan Yuan Ming, ia tidur nyenyak, bangun untuk berolahraga seperti biasa, lalu menyiapkan sarapan. Para pengunjung terus berdatangan,
tanpa menyadari bahwa Yuan Ming telah membuat heboh di akhir acara tukar makanan kemarin dan hampir mendapatkan gelar magang bergengsi. Waktu berlalu begitu cepat, dan tak lama kemudian, toko Yuan Ming sudah menunjukkan pukul 12 siang. Kali ini, pria berjas yang telah lama menikmati hidangan kembali. "Halo, Anda ingin makan malam apa hari ini?" tanya You Jia sopan, seperti biasa. "Sekali lagi, satu daging, satu sayur, dan sup," kata pria berjas itu lembut. "Oke, silakan." You Jia mengangguk, bersiap untuk menuliskan pesanan. Satu hidangan kelinci berbalut sutra, satu hidangan rumput jinling, dan satu kombinasi sup mie bening, seperti yang dipesan kemarin. Pria berjas itu menanggapi pesanan dengan sangat serius, tanpa mengalihkan pandangan sampai You Jia selesai menulis. "Silakan tunggu, makanan Anda akan segera datang." You Jia mengangguk. "Baiklah, saya tidak terburu-buru," kata pria berjas itu lembut. "Tentu saja kau tidak terburu-buru. Kau sudah duduk di sini selama 2 jam. You Jia tak kuasa menahan gerutu dalam hati. "Tong, ting, ting, ting. Istirahat dulu bosku. Lanjut ke video berikutnya dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, Tong, ting."